Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pangkal Pinang. Dengan saya Abdul Ghafur dari SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Saya Dwi Rubani dari SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Saya Rancak Taufik Hidayat dari SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Dan saya M. Septian Utami dari SD Negeri 20 Pangkal Pinang. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi Rubani. Waalaikumsalam Pak Robert. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, sehat dan luar biasa Pak. Baik. Alhamdulillah Pak. Jadi sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya, yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coachee nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapan tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti, agar Bapak juga tahu ya nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya. Dan saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya harap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur kita, yaitu tujuan, kemudian aksi rencana, dan juga tanggung jawab. Rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak itu ya, jadi bisa dipahami ya Bapak ya. Siapa? Bisa dipahami. Oke, jadi kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Boleh ya Pak ya? Iya, silakan, tentu boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu rencananya ada dua Pak. Yang itu pertama mendengarkan aktif, kemudian juga menggunakan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Itu Pak. Nah, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini Pak Gofur, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching tadi? Nantinya saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif supaya nanti saya dapat mengatasi permasalahan yang beliau hadapi dengan baik. Baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti ya. Nah Bapak, untuk yang pertanyaan terakhir nih ya, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang Bapak ingin tuju dalam proses percakapan nanti, indikator keberhasilannya Pak? Baik Pak. Adapun indikator yang akan saya tuju nantinya yaitu menerapkan alur secara runtut Pak. Kemudian saya coba dengan menggali dari ide-ide yang muncul dari coach itu sendiri agar si coach ini dapat menemukan solusi Pak atas permasalahan yang dia hadapi. Baik. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses meliputi data, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan
sangat maksimal ya. Ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Pak mungkin yang ingin saya sampaikan, dan selebihnya setelah ini Bapak silahkan bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Ya. Dan saya harap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian. Jadi terima kasih Pak dengan pertemuan ini. Semoga proses coachingnya lancar dan silahkan dimulai untuk proses coachingnya ya Pak. Baik. Ya. Siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Pak Septian. Nah, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Tujuan kita di sini adalah kegiatan ini yaitu coaching ya. Kebetulan kami ada tugas untuk melakukan coaching ya di guru penggerak, terutama modul 2.3. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang Bapak permasalahan yang ada di kelas Bapak. Yang untuk pertanyaan pertama, kira-kira dari kegiatan pembelajaran selama Bapak mengajar di kelas, ada tidak permasalahan yang Bapak alami? Baik, terima kasih Pak Septian sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan urusan saya dan permasalahan saya. Yang pertama mungkin permasalahan di kelas saya adalah kurang aktifnya siswa dalam kemungkinan belajar berbicara bahasa Inggris Pak. Mungkin itu Pak. Jadi kurang aktif, mereka tidak percaya diri dengan dirinya untuk berbicara bahasa Inggris Pak. Begitu Pak. Ya. Berarti untuk permasalahannya ini adalah berusaha untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya Pak ya. Betul. Nanti ada kelemahan di situ. Nah, kira-kira sebelum ke pertanyaan selanjutnya, penilaian Bapak dari skala 1 sampai 10, kira-kira untuk saat sekarang untuk kemampuan siswa Bapak itu berapa? Untuk di angka 6 ya Pak mungkin menurut saya. Di angka 6 ya, berarti lumayan Pak ya. Nah, lumayan perlu perbaikan berarti Pak ya. Nah, kira-kira inginnya Bapak itu sampai ke level atau ke angka berapa Pak? Ya kalau idealnya kan 10 Pak ya sebenarnya ya. Tapi kalau untuk saat ini 6 ini sudah sangat baik menurut saya untuk sekarang. Tapi kalau keinginan saya itu di angka 9 Pak. Jadi saya ingin mempersiapkan siswa saya untuk berbicara bahasa Inggris karena di sekolah saya ini adalah sekolah SMK, jadi sangat perlu skill untuk berbicara bahasa Inggris itu Pak. Nah, dari permasalahan itu kira-kira apa faktor utamanya Pak yang menyebabkan anak-anak itu kurang mahir ataupun masih kurang dalam kemampuan berbahasa Inggrisnya? Mungkin menurut saya ketidakpercayaan diri ya Pak yang mungkin salah satu faktor yang sangat krusial. Dan yang kedua mungkin kebiasaan siswa ini yang tidak antusias dengan pelajaran bahasa Inggris Pak. Jadi mereka merasa bahwa bahasa Inggris ini sangat sulit. Jadi mereka merasa bahwa untuk apa belajar bahasa Inggris gitu. Karena besok juga nggak perlu nih bahasa Inggris. Karena gitu Pak mungkin. Jadi hambatan itu pertama itu yang jelas dari faktor internal murid itu ya, karena tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. Betul. Nah, dari hambatan-hambatan itu kira-kira apa rencana yang ingin Bapak terapkan untuk mengubah persepsi anak tersebut? Ya, yang pertama mungkin yang
saya akan lakukan Pak, mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran saya jadi metode pembelajaran yang lebih menyenangkan Pak, lebih menyenangkan untuk siswa saya. Karena kalau saya amati anak-anak ini suka dengan pembelajaran yang menyenangkan Pak. Itu Pak. Nah, dari itu kan berarti strategi yang akan Bapak terapkan Pak ya, rencana yang akan Bapak terapkan ke depannya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari yang Bapak tadi kan 6. Nah, ukuran keberhasilannya itu seperti apa nantinya Pak? Untuk ukuran keberhasilan yang strategi yang akan saya lakukan itu mungkin salah satunya mereka bisa percaya diri untuk minimal maju ke depan untuk berbicara bahasa Inggris dengan sesama siswa, dan juga mungkin dengan ekspektasi saya mungkin mereka akan bisa berbicara bahasa Inggris ketika mereka akan lulus nanti, ketika mereka kerja di dunia kerjanya. Nah, tadi kan sebelumnya Bapak menyebutkan hambatan, itu kan salah satunya dari diri anak itu sendiri. Kemudian Bapak juga tadi memberikan motivasi sekaligus memberikan strategi untuk kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, biasanya kan itu pasti ada hambatan atau gangguan. Kira-kira bagaimana cara mengantisipasi tersebut? Untuk mengantisipasi gangguan tersebut ya Pak, mungkin saya akan mencoba untuk mencari informasi yang lebih seperti apa strategi pembelajaran yang menyenangkan bisa di di internet, ataupun mungkin saya akan kolaborasi dengan teman sejawat Pak. Untuk kolaborasi ya, berarti menurut Bapak tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri Pak ya? Betul Pak. Selain tadi rekan sejawat, kira-kira siapa yang bisa memberikan meningkatkan motivasi anak-anak tersebut untuk membantu Bapak untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin salah satunya adalah guru BK ya Pak ya. Guru BK mungkin saya akan ajak guru BK untuk kerjasama untuk memberikan satu motivasi kepada siswa dan memberikan beberapa istilahnya saran atau nasihat kepada siswa agar siswa juga termotivasi atau istilahnya keluar dari internal mereka kepercayaan diri atau motivasi untuk belajar bahasa Inggris Pak. Oke, berarti peran guru BK juga sangat krusial Pak ya untuk menjaga kreativitasnya juga anak-anak, menjaga semangat belajarnya anak-anak. Nah, kira-kira di situ kan jangka waktunya itu kan lumayan panjang sebenarnya untuk mereka itu menguasai atau minimal itu tadi bisa percaya diri saat berbicara atau sejenisnya. Nah, kira-kira komitmen itu terhadap rencana yang akan Bapak laksanakan itu seperti apa Pak? Mungkin komitmen saya yang secepatnya ya Pak ya, mungkin saya akan laksanakan itu adalah merubah strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan nanti, mungkin minggu-minggu ini, karena secepatnya saya akan merubah karena anak-anak ini akan praktek nanti di lapangan, jadi mungkin itu akan diperlukan motivasi dan kepercayaan diri mereka Pak. Luas sekali Pak ya. Nah, berarti kan mereka ini nanti ke depannya itu memang sangat membutuhkan ya, apalagi sekarang zaman globalisasi ini ya, persaingan kerja terutama dalam berbahasa Inggris itu memang diutamakan. Nah, baiklah Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya terkait permasalahan yang Bapak hadapi. Mudah-mudahan dari sesi curhat ini, sesi mengungkapkan pendapat seperti ini bisa memberikan dampak bagus, dampak baik terhadap rencana Bapak. Nah, kira-kira apa perasaan Bapak setelah
kita melaksanakan proses coaching ini, Pak? Mungkin lega ya Pak ya, jadi saya agak sedikit lega untuk bisa memberi mencari solusi dan sudah mendapatkan solusi dari obrolan kita ini, dan mungkin dari obrolan kita inilah mungkin akan bisa saya terapkan nanti di pembelajaran saya, karena sangat penting sekali Pak, karena selama ini murid-murid mungkin merasa bahasa Inggris jenuh, mungkin dengan solusi yang kita dapatkan mungkin bisa merubah mindset mereka Pak. Terima kasih Pak. Nanti mungkin beberapa minggu ke depan saya ingin menerima kemajuan itu ya, dari target yang Bapak ingin capai, perbaikan terutama pembelajaran, proses pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan untuk target yang lebih dekat ini bisa terlaksana dengan baik Bapak ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ranca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak Ranca? Alhamdulillah baik Pak. Baiklah Pak Ranca, sebelum kita memulai coaching ini, Pak Ranca ya, jadi Bapak sebagai coach di sini, saya akan sampaikan tujuan kita mengadakan proses coaching ini adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi di kelas atau di lingkungan sekolah kita. Jadi nantinya prosesnya akan direkam Pak Ranca dan akan akan di anonimis ya, tidak sebar. Bisa kita mulai Pak Ranca? Silakan. Jadi Pak Ranca, selama ini apa sih kira-kira yang permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah atau di kelas? Bisa kita explore Pak Ranca? Baik, kejadian yang yang dihadapi sekarang kalau di saya terkait dengan peran saya sebagai wali kelas, itu ada proses penghubungan di mana ada seorang siswi perempuan di kelas saya. Itu yang saya walikan itu perempuan itu ada 2. Jadi ada 2 oknum katakanlah di dalam kelas itu yang menjadi biang keladi atau istilahnya kompornya gitu ya. Di dalam kelas itu yang suka ngomporin teman-temannya gitu. Jadi yang suka melakukan perundungan gitu. Masalahnya ringan karena yang perempuan yang dirundung ini ialah secara fisik juga memang katakanlah kurang menarik dalam tanda kutip ya, dari sisi kulitnya, dan juga dia punya peran juga atau tanggung jawab yang saya berikan karena saya wali kelas gitu kan. Saya kasih dia orang itu tugas tambahan sebagai bendahara, dimana contohnya ya perempuan yang dirundung itu. Nah, kasus yang dialami oleh dia itu, dia dirundung sama temennya masalah pembelian kipas angin. Masalah kipas angin, temennya itu nggak tahu harganya berapa, tiba-tiba dia beli kan, terus harganya itu kata temennya itu terlalu mahal, terlalu mahal. Terus ada indikasi juga temennya ngomong gitu di korupsi gitu kan, ya otomatis dianya kan jadi tersinggung. Dan juga ada masalah lain yaitu tentang diskriminasi warna kulit Pak, karena memang warna kulit itu agak gelap gitu kan ya, itu disinggung juga warna masalah kulit, dan itu juga memang menyinggung dia gitu, menyinggung secara fisik juga gitu. Nah, jadi hal-hal itu yang membuat dia itu sempat nangis juga pada saat dia dipanggil ke BK ya, dan dikonfrontir oleh 2 orang pelaku itu. Akhirnya dia ngaku dan ya kena poin gitu akhirnya. Poin ya. Ya. Jadi setelah Bapak mengidentifikasi masalah tersebut tentang masalah kasus perundungan ini, baik,
Jadi rencananya apa yang akan Bapak lakukan Pak setelah tahu, oh ini nih sudah setelah kita tahu oh tujuan kita ini kan untuk mencari solusi Pak ya, Ya. sama-sama, kemudian kita identifikasi, dan terus rencana depannya apa ya? Untuk identifikasi masalah tadi sudah Iya. dijelaskan sebelumnya, dan untuk rencana aksi dan mengenai strategi dan metode yang digunakan untuk mencari solusi seperti itu, Iya. dan solusinya sudah sudah dilaksanakan juga dengan memanggil anak itu tadi, dikonfrontir gitu ya di ruang BK, dan juga melibatkan dua orang tuanya juga. Ya, jadi di dalam BK itu kita tempatkan mereka di dalam satu ruangan gitu dengan kehadiran orang tua juga mereka, lalu juga bikin surat perjanjian Pak, surat perjanjian bahwa mereka itu tidak akan melakukan hal itu tadi, ditambah dengan pemberian poin gitu. Jadi hal itu diharapkan juga untuk memberikan efek jerah kepada mereka dan juga kepada teman-temannya yang istilahnya tuh ikut mendukung secara tidak langsung gitu, dengan teriak-teriak hu gitu kan, seperti itu. Jadi Bapak sudah menemukan ininya Pak ya, apa rencana Bapak ke depan nantinya yang Bapak lakukan, dan sudah bisa Bapak gambarkan ya nantinya proses apa yang akan Bapak laksanakan setelah ini. Dan tanggung jawab Bapak sebagai wali kelas sebenarnya sudah terlihat dari ini Pak ya, dari proses yang Bapak jalankan ini. Tapi kira-kira apa lagi sih yang akan Bapak lakukan setelah Bapak tahu nih, oh ini langkah-langkahnya kita poin atau apa, tapi nantinya efeknya ke teman-teman lainnya, kira-kira tanggung jawab Bapak sebagai wali kelas apa yang akan Bapak lakukan di dalam kelas itu nanti? Baik, pada hari Jumat kemarin, minggu ini juga, itu kan ada salah satu guru yang mengikuti pelatihan ke Jakarta. Dia dapat sosialisasi mengenai Permendikbud nomor 82 tahun 2004, yaitu tentang penanganan dan pencegahan tindak kekerasan. Ya. Jadi sebenarnya saya pengennya itu anak-anak itu dikasih semacam edukasi, ya semacam edukasi, atau anak-anak itu nanti dikumpulkan di lapangan, misalkan hari Jumat gitu kan. Jadi suasana kegiatan senam itu ditiadakan, jadi ada acara sosialisasi di situ. Jadi diterangkan mengenai perundungan itu seperti apa, ya kan, sebagai salah satu tindakan pencegahan di situ. Gitu. Jadi ya, itu saya nggak tahu apakah itu nanti dijadikan program sekolah atau gimana, tapi yang jelas tindakan itu merupakan jangka menengah lah ya, jangka atau jangka pendek dan menengah. Kalau misalkan jangka pendeknya juga dari saya sebagai wali kelas, yang pastinya saya akan melakukan sosialisasi seperti itu Pak, di kelas-kelas. Jadi kalau misalkan mereka yang tidak bisa diinformasikan lagi dengan cara edukasi, yaitu jangan mengundung kawan yang lain, saya akan juga memberikan tindakan yang tepat dan terukur, yaitu berupa ngasih poin aja langsung gitu kalau misalkan mereka nggak mau diomongin baik-baik. Okay. Jadi kalau poin ini nantinya kita bisa melakukan tindakan itu berapa poin Pak? Ininya saya tentang 1 sampai 100 Pak ya, ketika 100 atau 1 sampai berapa? Poin maksimal di sekolah kami itu 2,5 Pak. 250 berarti 250 nanti sudah keluar kan? Harus dikeluarkan. Jadi sekarang kalau 100 itu seperempat ya. Jadi ini poin ini berlaku dari kelas 10 sampai kelas 12 Pak ya? Atau per tahun? Dia progresif kan jalan. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12. Kelas 12. Ya. Jadi kalau misalnya dia kena kasus lagi di kelas 11 sebenarnya, dia tetap nambah poinnya ya. Bukan hilang, misalnya kelas 10 habis, kelas 11 ini lagi misalnya mulai baru lagi poinnya ya. Nambah ya. Ya, informasi dari yang saya dapatkan dari BK ini seperti itu Pak. Jadi dia nambah. Oke, saya kira sudah tepat ya
Pak Ranca yang sudah Bapak laksanakan itu saya sudah ini bisa memahami, Bapak bisa mengeksplor sendiri permasalahan ini, menemukan solusinya sendiri Pak ya. Nah, dan ini merupakan modal terbaik bagi seorang guru wali kelas terutama dalam mengatasi masalah siswanya. Jadi perubahan ini adalah masalah yang sangat kompleks ya. Pertama bagi hubungan kita antara guru dan orang tua siswa dan juga dengan masyarakat juga, ini juga sangat erat sekali ya kaitannya proses perundungan ini. Jadi saya kira sudah sangat baik sekali Pak Ranca sudah menemukan solusinya sendiri, dan mudah-mudahan solusi ini akan menjadi solusi terbaik bagi kita semua dan bagi si anak yang dirundung tersebut. Mungkin demikian Pak Ranca proses coaching kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Ranca. Oke, terima kasih Pak. Sorry. Terima kasih. Sama-sama. Baik, pada hari ini kita akan melakukan terima kasih atas sebelumnya kehadiran Pak Gopur Ya. atas kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk sesi coaching ini, Ya. di mana sesi coaching ini merupakan bagian dari penugasan dari guru penggerak modul 23. Dan sesi coaching ini atau sesi praktek ini akan direkam dan akan dilihat atau untuk diamati dan dinilai oleh pasien saja. Itu tujuannya. Lalu berikutnya ialah indikator pencapaian dari hasil coaching ini nanti akan terlihat dari pertanggungjawaban dari apa yang nanti Bapak lakukan ya. Itu indikatornya. Lalu kita mulai kegiatannya Pak ya. Baik, kita mulai dengan selama Bapak mengajar di sekolah ini, mungkin dilihat dari peran Bapak misalkan selain sebagai guru dan sebagai wali kelas, mungkin ada yang ada kendala atau ada yang ingin Bapak sharing, silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Ranca atas kesempatannya saya bisa sharing ke Pak Ranca sebagai coach saya. Oke. Jadi ada permasalahan saya sebagai wali kelas Pak. Di kelas itu ada seorang anak namanya Bintang. Oke. Bintang ini aktif di luar sekolah. Maksudnya dia ini terlibat dalam organisasi di luar sekolah seperti BKKBN, dari duta generasi berencana, kemudian aktif juga di ikatan remaja masjid di Masjid Kubah Timah dan beberapa organisasi lainnya. Yang jadi permasalahan itu sebenarnya tingkat kehadiran si anak tersebut. Jadi seringkali kegiatan di luar itu menyita waktu dia untuk sekolah, karena ada beberapa kasus dia keluar, maksudnya tidak ada izin dalam untuk melaksanakan kegiatan luar sekolah. Jadi ini bermasalah pada nilai dia dan tugas-tugas dia di kelas, terutama guru-guru mapelnya. Jadi saya sebagai wali kelas sempat mendapatkan teguran juga dari guru-guru bahwa Bintang ini tidak mengerjakan tugas, PR, terus ulangan juga belum, misalnya kan. Jadi sudah mengganggu. Hal ini berakibat pada nilai-nilai dia yang kecil dan tugas-tugas dia yang tidak selesai. Jadi itu masalahnya. Oke, jadi dari permasalahan yang Bapak alami ini sejauh ini, apa yang sudah Bapak lakukan? Oke, baik. Jadi si anak ini sudah saya panggil secara pribadi juga, dan saya juga sudah mencari informasi secara luas dari baik itu dari teman-temannya sekelas maupun dari guru-guru mapel dan guru BK juga untuk mengkonfirmasi
apakah benar bintang ini memang seperti itu. Jadi yang dilaporkan itu seperti yang dilaporkan. Jadi saya mencari tahu dulu informasi mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk kemudian baru mengambil kesimpulan. Jadi setelah itu saya mendapatkan kesimpulan bahwa memang bintang ini ada beberapa hari itu keluar kelas tidak dengan izin resmi. Maksudnya sepatutnya kalau ada kegiatan-kegiatan kedinasan misalnya dari generasi berencana ya, dia kan duta generasi berencana itu ada dari BKKBN, kantor BKKBN. Jadi biasanya ada surat resmi yang ditujukan kepada sekolah untuk meminta tenaga dari anak kami bintang ini kan. Tapi ternyata tidak ada, dan ada beberapa juga kegiatan yang tidak mencantumkan ini, istilahnya itu mencantumkan kopnya, istilahnya kan dia menulis secara pribadi surat izin tersebut, dan ini cukup bermasalah karena kejadian ini akan berefek buruk bagi dia, bagi kehadirannya di kelas, terus nilai-nilainya juga selama di proses pembelajaran di kelas. Jadi itu Pak. Oke. Iya. Jadi itu sudah dilakukan Pak ya? Iya, sudah saya lakukan. Oke. Sudah. Selama menerapkan itu atau melakukan itu ada hambatan nggak Pak? Terus bagaimana solusi yang Bapak lakukan sejauh ini? Iya, jelas. Ada beberapa hambatan ya, terutama dari bintangnya juga saya tanyakan, dia juga memberikan keterangan yang berbelit-belit dan kemudian dia tetap pada pendiriannya bahwa dia benar karena dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif di luar sekolah, dan kebetulan saja ada beberapa kegiatan yang mengganggu jam sekolah. Tapi pada dasarnya kata dia tidak semua kegiatan dia mengganggu jam sekolah. Nah, tapi dia tetap merasa yakin bahwa dia bisa menyelesaikan tugas-tugas atau apapun PR atau latihan yang dia tinggalkan, dan selama dia mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Tetapi kendala juga dari guru-guru tidak mau tahu karena apapun yang dikerjakan oleh siswa, apapun yang dikerjakan oleh anak kita, walaupun untuk keuntungan sekolah atau untuk kemajuan sekolah, pada intinya dia tetap harus belajar dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Itu jadi kendala saya Pak. Jadi ada dua kontradiksi saya harus selesaikan, dimana satu sisi saya harus tetap sebagai wali kelas yang membimbing siswa saya agar bisa naik kelas dan bisa menyelesaikan pekerjaannya di kelas. Kemudian satu sisi lain guru mendesak saya agar siswa ini juga karena buruk kan, jadi harus dikasih pelajaran, harus diberi penyelesaian permasalahannya seperti apa. Nah, tetapi saya juga mencari solusi lain, yaitu dengan menghubungi orang tuanya. Orang tuanya saya berikan penjelasan, saya berikan pengertian bahwa si anak ini memang sebaiknya bisa menyeimbangkan waktunya. Saya orang tua juga ikut mengontrol anak ini tidak boleh terlalu sering keluar kelas, keluar sekolah. Jadi dia tetap dikontrol, orang tuanya diberi motivasi bahwa sekolah itu penting. Karena itu juga menyangkut masa depan dia juga, selain kebutuhan dia sebagai istilahnya soft skillnya di luar. Jadi itu tetap saya utamakan kolaborasi dengan orang tua dan BK dan teman-temannya, semuanya bisa kolaborasi. Oke, jadi itu solusi yang Bapak sudah lakukan. Iya. Terus untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban misalkan ya, bentuk pertanggungjawaban atas apa yang sudah Bapak lakukan itu ke pihak sekolah atau ke orang tua siswa, itu bentuknya seperti apa? Iya. Baik, dengan cara saya memberikan laporan secara berkesinambungan terhadap perkembangan siswa tersebut. Jadi saya akan merangkum beberapa kejadian-kejadian yang melibatkan anak kami bintang ini,
dan yang nantinya akan menjadi apa tuh, bukti saya dalam menangani kasus bintang ini. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa laporan-laporan yang sudah dilengkapi dengan bukti-bukti, baik itu secara tertulis, baik dari surat-suratnya yang masuk, yang dia tulis tangan ataupun dia secara resmi sudah saya kumpulkan, dan sudah dari keterangan-keterangan teman-teman juga sudah saya kumpulkan, dan dari BK-nya juga sudah saya dapatkan tingkat kehadiran siswanya, karena tingkat kehadiran siswa juga kita BK yang menghitungnya juga, jadi dia ada cross check antara sekretaris saya misalnya dengan pihak BK untuk mencari kebenaran dari tingkat kehadiran si bintang ini, dan juga tetap melakukan motivasi dan penguatan kepada bintang ini agar dia tetap mengutamakan sekolah dibandingkan dengan kegiatan dari luar. Apapun itu, kegiatan sekolah tetap lebih penting. Dia harus bisa menyeimbangkan waktu antara kerja dia sebagai pelajar dan juga sebagai tenaga yang dibutuhkan di luar itu. Jadi tetap kita utamakan pendekatan dan persuasif pada siswa tersebut supaya dia bisa secara sadar bahwa saya ini adalah pelajar dan tugas pelajar itu adalah belajar. Jadi tetap kembali ke sekolah nantinya. Jadi saya tetap motivasi dan saya tetap pantau terus, dan saya akan melakukan pendampingan secara intensif dengan anak ini. Oke, jadi istilahnya memberikan skala prioritas gitu Pak ya? Iya. Oke. Nah itu penting juga. Baik, itu saja yang mungkin Pak, karena memang waktu kita terbatas. Iya. Jadi apa yang sudah disampaikan itu sudah sangat baik, dan untuk pertemuan berikutnya saya akan melakukan seperti review gitu Pak ya, review terhadap apa yang sudah Bapak lakukan, dan selanjutnya juga mungkin ada sesi sharing lagi gitu Pak ya, mungkin ada hal-hal yang mungkin di luar kendali gitu ya, mungkin hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Gopur. Terima kasih atas waktunya dan sediaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wirman. Salam Pak Gopur, gimana kabarnya Pak Gopur? Tadi saya sudah mengamati luar biasa dari percakapan Pak Gopur dengan Pak Ci ya, sebelum kita terkait proses coachingnya tadi. Saya ada beberapa catatan pengamat atau observer ya, belum saya sampaikan ya proses coaching Bapak. Saya akan menanyakan beberapa, namun sebelum Bapak memulai percakapan Bapak sebelum yang pertanyaan beberapa hal yang ingin saya yang sudah Bapak lakukan terkait pemberitaan dalam coaching observasi. Tadi ketika saya coaching, saya menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan. Jadi kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan untuk ya. Baik, yaitu kemitraan hasil catatan proses kreatif dan juga memaksimalkan sudah, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti di coaching Bapak tadi yang tidak menonjol presenter atau tidak ada perbedaan rata, kemudian Bapak juga aktif dan juga mengajukan pertanyaan proses kreatif buat tentunya, di mana Bapak rasa usaha juga saya harap kreativitas dari nanti dalam proses coaching Bapak untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah Bapak, jangan lupa untuk menerapkan Bapak juga kita mengajukan yaitu tujuan kemudian agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Rubrik penilaian yang akan saya Bapak juga akan sudah mengajukan potensi inti mengalami Bapak di PR supervisi ya, Bapak dari tadi Bapak mengharapkan ada dua jadi kalau mendengarkan itu selanjutnya juga mengajukan sebelum dimulai dari catatan yang sudah saya catat, pertanyaan yang saya ingin tanyakan terlaksana ya Bapak, dan baik yang paling penting pertanyaan pertama tadi saya juga kira-kira kompetensi coaching yang sudah menerapkan percakapan
depan dengan yang akan Bapak kembangkan Bapak proses pencapaian tujuan, Ya. kemudian Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kemudian rencananya ada dua. rencana dan Itu pertama mendengarkan aktif alhamdulillah dan juga menggunakan secara pengetahuan gambaran yang umum khas. dari catatan saya tadi, nah Bapak sudah melaksanakan proses coaching rutin dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya. Luar biasa dari dua kompetensi ini Pak. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik tadi ya Bapak kembangkan? Bapak kira-kira kompetensi apa? Nantinya lagi saya yang berusaha ingin untuk Bapak kembangkan mengembangkan berdasarkan kompetensi yang coaching tadi? pendengaran aktif, baik supaya adapun yang ingin saya dapat sih mengatasi permasalahan yang hadir beliau yang hadapi tadi saya Baik. merasakan belum Memang muncul. mendengarkan Dan tadi saya merasa adalah di unek-unek kemudian salah satu kunci ya. seharusnya saya menggunakan Agar bisa salah satu menghindari banyak hal trik yang agar dilakukan Pak nanti Koci tadi ya. lebih Nah, rileks Bapak, untuk untuk mengungkapkan yang permasalahan terakhir yang ini ya dialami. perihal indikator ketercapaian hadiran penuh Ya. kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang dikembangkan Bapak ingin dan saya berdoa dalam proses semoga teknik ini bisa segera berkelanjutan dalam hidup Bapak. Tidak Adapun juga indikator yang akan hanya saya tuju nantinya potensi yaitu ini, menerapkan tapi juga alur potensi secara yang rutin, lain. Pak. agar Kemudian semakin tajam saya coba dengan ketika menggali memberikan sebuah pelayanan dari coaching ide-ide kepada yang muncul dari mitranya coach itu sendiri atau agar coaching. si coach ini dapat Saya menemukan juga solusi berharap atas semoga permasalahan yang proses ini dia bisa hadapi. menjadi semoga dari agar nantinya Bapak dengan ketika memberikan proses bisa sesuai dengan ide yang diharapkan dalam paradigma coaching ini dengan sangat maksimal ya. Kemudian semoga bisa tercapai Pak, tetap saya pegang teguh sampai alur kita. Hanya itu Pak mungkin yang jadi alurkan kita tetap selesainya terus setelah ini masih Pak akan bisa proses yang sangat luar biasa. Semoga Bapak dan saya harap proses percakapan nanti bisa Ya, berjalan terima kasih lancar Pak sesuai dengan atas indikator keberhasilan observasinya. pencapaian. nasihat. Baik, jadi saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga proses coachingnya salam lancar. Silakan Pak Gofur. Tadi saya sudah mengamati Siap. proses dari percakapan Pak Gofur dengan Koci ya Ya. terkait